Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukurlahu ala taufiqi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwanih. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'd. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hasna idza syi'ta sahla. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa. Allahumma inni a'udzubika min haulal arba. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu beribadah kepada Allah dan mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, pada malam hari ini kita masih membicarakan tentang fikih, tapi mungkin fikih yang akan kita bahas pada malam hari ini sifatnya melebar, tapi masih ada hubungannya dengan ibadah. Karena fikih ini ketika diremehkan, ketika tidak dilaksanakan, menyebabkan ibadah yang kita lakukan ternyata tidak sah. Fikih apa yang akan kita bahas, yaitu fikih kuliner. Kita akan membahas fikih tentang makanan dan minuman kita. Taib yang pertama, Islam memandang bahwasanya aktivitas makan dan minum itu bukan cuma memasukkan dari luar tubuh ke dalam tubuh. Islam memandang bahwasannya makan dan minum itu juga harus dipertimbangkan dari segi cara mendapatkan, yang kedua dari segi zatnya atau bendanya. Sehingga kemudian kita mengenal istilah harus halal dan thayyib. Halal dan thayyibah. Halal itu tentang kaitannya cara mendapatkan, sedangkan thayyib itu berkaitan dengan bendanya, makanannya atau minumannya. Maka kemudian akhirnya para ulama menyebutkan beberapa sebab kenapa sih seorang muslim harus tahu, harus paham tentang fikih kuliner. Yang pertama, kenapa sih kita perlu tahu tentang fikih kuliner? Karena kalau kita ingat-ingat, dosa pertama yang pernah dilakukan oleh manusia ternyata berkaitan dengan aktivitas makan. Bahkan ketika manusia belum berada di bumi, manusia masih berada di surga. Kita teringat bahwasanya di antara sebab kenapa Nabi Adam dan Hawa diusir dari surga gara-gara makan dari pohon yang terlarang. Jangankan sampai makan buahnya, mendekati saja Allah sudah larang. Tetapi karena terperdaya oleh godaan iblis, akhirnya gara-gara memakan dari buah yang terlarang, Nabi Adam dan Hawa turun dari surga ke bumi. Yang kedua, kenapa sih orang muslim harus paham tentang fikih kuliner? Karena fikih kuliner itu berpengaruh terhadap doa kita dikabulkan atau tidak. Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah, diabadikan oleh Imam Muslim, dan hadis ini terdapat dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Suatu ketika Nabi menerangkan tentang summa dzakar rajul yutilu safar. Nabi suatu ketika menceritakan tentang laki-laki yang safarnya sudah panjang. As'asa akhbaro, yang penampilannya itu kusut, kemudian penuh dengan debu. Yamutu yadaihi ila sama, yang kemudian musafir ini berdoa kepada Allah dengan mengangkat kedua tangannya, kemudian berdoa, ya Rabb, ya Rabb, wahai Allah, wahai Allah. Tapi kemudian langsung Nabi memberikan komentar, wa mat'amuhu haram, tapi sayangnya yang dimakan haram.
wa masyrabuhu haram, yang diminum haram, wa malbasuhu haram, yang dia pakai itu haram, wa ghutiya bil haram, dan perutnya dikenangkan oleh yang haram, fa anna anistabajalah, maka bagaimana bisa Allah akan mengabulkan doa laki-laki ini. Kata para ulama, sebenarnya Nabi menyebutkan kisah seseorang yang harusnya doanya mustajab. Di antara orang-orang yang doanya mustajab itu siapa? Orang-orang yang sedang safar, sedang melakukan perjalanan jauh. Maka saya menasihatkan kepada bapak dan ibu serta saya sendiri, kalau piknik itu jangan cuma seneng-seneng. Mumpung dalam perjalanan jauh, sisipkan doa, karena bapak ibu ketika safar doanya mustajab. Tapi karena kita terpedaya oleh lingkungan, suasana, jarang saya menemukan rombongan piknik kok karomnya atau pemimpinnya itu kiai. Pemimpin dalam piknik itu siapa, Pak? Karaoke, ya. Tembang kenangan, dangdutan dan sebagainya, yang menyebabkan kita lupa untuk berdoa. Padahal eman-eman posisi kita sudah termasuk yang mustajab doa, tapi nggak berdoa. Maka kalau bapak dan ibu sudah memenuhi syarat safar, di antara hal yang Rasulullah kabarkan, doanya mustajab. Laki-laki ini harusnya mustajab. Dia safarnya sudah lama sampai tergambarkan kusut penuh debu. Tapi ketika dia berdoa, terhalang dikabulkan gara-gara makanan, minuman, pakaian adalah sesuatu yang haram. Jadi ini menjadi introspeksi bersama. Jangan-jangan di antara doa yang kita panjatkan kepada Allah sampai sekarang belum diijabah adalah kita tidak menyalahkan Allah karena tidak mendengarkan doa kita, tapi kita harus introspeksi. Jangan-jangan masih ada makanan, minuman, dan pakaian haram yang melekat pada tubuh kita. Para ulama mengembangkan makna pakaian itu termasuk segala sesuatu yang nempel di tubuh. Meskipun lafalnya malbas, pakaian, tapi juga bisa bermakna jam, bisa bermakna cincin, bisa bermakna apalagi kalau laki-laki. Cincin sudah termasuk gitu ya. Ya, apapun gitu ya. Dompet hasil nyolong ada nggak, Pak? Ada. Tape gitu ya. Ya, jadi sebab yang kedua, meremehkan status makanan dan minuman berefek kepada doa kita tidak dikabulkan. Kemudian yang ketiga, perlu kita pahami fikih kuliner, karena Rasulullah SAW pernah bersabda, kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka tempatnya nanti di neraka. Paham ya? Jadi pastikan kalau kita tidak ingin masuk ke neraka, setiap makanan dan minuman yang kita konsumsi berasal dari cara yang halal dan bendanya pun juga halal. Jadi itulah beberapa sebab utama kenapa kita perlu belajar fikih kuliner. Nah, ketika Allah SWT menciptakan bumi dengan isinya, yang isinya mayoritas adalah nikmat bagi manusia, ternyata berkaitan dengan makanan dan minuman, Allah menjadikan yang halal lebih banyak daripada yang haram. Tetapi ada sebuah hal yang unik di Indonesia. Yang halal dan haram dari makanan dan minuman itu lebih banyak halalnya, yang haram sedikit. Tapi kemudian majelis ulama entah apa pertimbangannya, yang dimunculkan oleh majelis ulama itu adalah malah stempel halal, bukan stempel haram. Harusnya kalau menurut pendapat saya, MUI itu ngeluarin stempel haram saja, bukan stempel halal. Kenapa? Dua pertimbangan.
Yang pertama, karena yang halal terlalu banyak. Sampai ulama-ulama di Majelis Ulama Indonesia meninggal, barang atau benda, makanan dan minuman haram tuh masih ada. Tapi kalau yang haram sedikit. Jadi bicara tentang efisiensi waktu kerja, lebih gampang kalau stempelnya haram daripada yang halal. Karena yang halal terlalu banyak. Kalau saya tanya bapak-bapak sebelah utara ini, saya suruhnya sebutkan salah satu makanan yang bapak ketahui yang terbuat dari jagung. Pertama apa pak? Bakwan. Arwan? Jagung popcorn, jagung bakar, jagung rebus yang dibungkus dengan daun jagung itu apa? Lepet dan sebagainya. Jadi kalau bicara tentang yang halal banyak banget. Kalau stempelnya nanti halal capek karena terlalu banyak. Maka kalau pengen efisiensi kerja, hemat, munculin stempel haram. Karena yang haram lebih sedikit. Yang kedua, kalau nanti yang dikeluarkan stempel halal, khawatirnya ada makanan dan minuman yang akan kita konsumsi nggak ada stempel halalnya, mengundang pertanyaan jangan-jangan haram. Padahal mayoritas yang kita makan setiap hari, yang istri bapak-bapak belanja di Etan Sanggir, mau yang dekat sini atau yang sana dekat kuburan, itu rata-rata kangkungnya ada stempel halalnya enggak? Bayamnya, bandengnya, bapak kalau kumpulan minum teh, tehnya ada stempel halalnya enggak? Jangan-jangan haram pak? Paham ya? Nah, makanya yang lebih tepat menurut saya bisa salah. Harusnya stempel haram, bukan stempel halal, karena yang halal terlalu banyak. Maka karena yang haram sedikit, yang halal terlalu banyak, ketika berbicara tentang fikih kuliner, para ulama mengajarkan berarti pelajari saja yang haram. Kalau bukan yang termasuk haram berarti halal. Paham ya? Kenapa? Belajar yang sedikit. Kalau bukan termasuk yang sedikit berarti termasuk yang banyak, yang halal, yang diperbolehkan untuk dikonsumsi. Nah, para ulama kemudian menyimpulkan bahwasanya makanan atau minuman itu dikatakan haram, klasifikasinya ada berapa? Para ulama menyebutkan dikatakan haram itu pembagiannya cuma dua. Yang satu sebutannya pembagian umum, yang kedua pembagiannya disebut hewani. Berarti kalau dilihat dari istilahnya, umum itu haram tapi tidak ada kaitannya dengan binatang. Kalau hewani berarti haram karena ada kaitannya dengan binatang. Misalnya haram tidak ada hubungannya dengan binatang, klasifikasinya kategorinya umum, contohnya apa? Najis. Najis itu nggak boleh dimakan. Yang kedua, aslinya nggak najis, tapi terkena najis. Misalnya roti, semuanya dijilati oleh anjing, boleh dimakan nggak? Nggak boleh. Asli rotinya boleh dimakan nggak? Aslinya sebelum dijilatin boleh, tapi karena terkontaminasi najis jadi nggak boleh, jadi haram. Yang ketiga karena memabukkan. Yang keempat karena madorot. Kalau dimakan akan menimbulkan bahaya. Meskipun kalau kita cari dalilnya, dalil yang menyebutkan larangan memakan benda ini haram, nggak ada. Misalnya apa? Bapak makan linggis, itu boleh nggak? Kalau nggak boleh, dalilnya mana? Nggak bakalan ketemu. Makanya kemudian benda-benda yang kemungkinan besar kalau dikonsumsi bikin bahaya, minimal sakit atau bahkan mati, sebutannya madorot. Bapak ngemil paku payung, itu boleh nggak? Kalau mengatakan nggak boleh, dalilnya mana? Nggak bakalan ketemu. Di dalam kumpulan hadis palsu pun nggak ketemu pak.
Tapi kemudian para ulama menyimpulkan ada ayat dan hadis yang melarang memakan sesuatu yang membahayakan, madorot, maka jadi haram. Kemudian yang kelima, contoh yang sifatnya umum karena berkaitan dengan hak orang lain. Roti sih roti, tapi karena ini milik dia yang belum diserahkan kepada saya, kok saya makan, halal atau haram? Kalau dari segi bendanya halal, tapi dari cara mendapatkannya haram, menjadi haram untuk dikonsumsi. Itu contohnya nanti kita akan jabarkan. Kemudian klasifikasi yang kedua, kategorinya karena hewani, berarti berhubungan dengan binatang. Misalnya apa? Yang pertama, karena memang ada dalil penyebutan binatang tersebut haram untuk dimakan. Misalnya apa? Babi. Di Al-Quran ada, di hadis ada, maka jelas haram untuk dimakan. Yang kedua, karena binatang ini telah menjadi bangkai, kecuali nanti 2 bangkai yang akan kita sebutkan. Kemudian yang ketiga, dilarang makan binatang ini. Kenapa? Karena dia punya taring atau kuku yang tajam, cakarnya, yang menyebabkan Islam melarang untuk dimakan. Kemudian yang keempat, karena ada dalil yang memerintahkan kalau ketemu binatang ini bunuh. Perintahnya ketemu bunuh, bukan untuk karena akan dimakan, tapi karena binatang ini identik dengan membahayakan. Misalnya apa? Kalau ketemu, Islam memerintahkan bunuh ular. Contohnya apa lagi? Yang sederhana, yang setiap rumah ada, tikus. Jadi Pak, Bu, tikus tuh kalau ketemu dibunuh, bukan gede-gedean. Ya. Tikusku udah 1,5 kilo, tikusmu berapa? Aneh gitu ya. Jadi ketemu tikus bunuh, membahayakan. Misalnya apa lagi? Kalajengking. Itu kalau ketemu bunuh. Kemudian selanjutnya kebalikannya. Jangankan dimakan, kamu bunuh aja nggak boleh. Misalnya apa? Semut. Kayaknya sepele, tapi ternyata dalam Islam nggak boleh bunuh semut. Misalnya apa lagi? Lebah, tawon. Itu ternyata dilarang untuk dibunuh kecuali kalau ada sebab membahayakan. Kemudian apalagi binatang ini jalalah. Binatang yang berpotensi memakan kotornya sendiri. Ya, mohon maaf. Dari kecil saya melihat ayam om saya itu kalau telat dimakanin sedikit, dia kemudian mematuk kotorannya sendiri yang sudah mengering. Maka ayam om saya itu sebenarnya binatang jalalah. Binatang kalau kepepet itu biasanya memakan kotorannya sendiri. Mohon maaf, yang sering disepelekan, bebek yang di bahasa Indonesianya angon itu apa Pak? Bebek yang diangon di sawah. Nah, bebek ketika berada di sawah itu sambil buang air. Tapi dengan air yang sama dia juga minum. Kalau ada bebek seperti ini yang diangon di sawah, maka bisa termasuk kategori binatang jalalah. Kalau kita kecil dulu ada istilah lele dumbo. Ya, kita punya WC, kotorannya masuk ke empang, empangnya ada lele. Kalau lele kita kemudian makanannya cuma kotoran dari WC kita, jamban kita, kakus kita, jalalah gitu ya. Tapi nanti tetap ada solusi. Kemudian yang terakhir ada istilah namanya khobais. Sebagian ulama menerjemahkan khobais itu artinya menjijikkan. Sehingga ada yang mengatakan makan bekicot itu nggak boleh. Kenapa khobais? Tapi apakah definisi khobais itu adalah menjijikkan adalah definisi yang benar? Nanti kita bahas. Tapi intinya haram karena 2 kelompok, umum, hewani. Umum nggak ada kaitannya dengan binatang, hewani ada kaitannya dengan binatang. Sekarang kita bahas satu-satu.
Yang kategorinya umum, contohnya yang pertama adalah karena benda itu, makanan atau minuman itu adalah benda najis. Benda najis itu apa saja? Yang pertama, darah. Mau darah manusia, mau darah binatang. Maka makanan atau minuman yang terbuat dari darah manusia atau binatang hukumnya haram untuk dimakan. Tapi sayangnya Indonesia itu surganya makanan yang terbuat dari darah. Contohnya apa, Pak? Ya, kalau orang Jawa nyebutnya saren. Kalau Bapak pernah keliling Indonesia, itu ada istilah namanya lawar. Ada yang namanya marus. Ada yang namanya black sosis, istilah kerennya, tapi aslinya sosis darah. Setiap nyembelih kambing, darahnya dikumpulin, dimasukin ke dalam kulit sosis. Setiap kali nyembelih sapi, darahnya dikumpulin, dimasukin di dalam kulit sosis. Kemudian yang ada di malam hari, kuliner ekstrim kuliner, darah ular kobra. Ya kan? Alasannya apa, Pak? Konsumsi darah kobra itu tujuannya apa sih, Pak? Setahu saya yang datang bapak-bapak soal. Saya pura-pura nggak tahu. Alasannya apa sih? Obat kuat. Gitu. Pertanyaan saya, kalau minum darah ular kobra itu adalah obat kuat, istri Bapak berapa sih? Kok sampai nggak kuat? Nabi Sulaiman istrinya berapa, Pak? 1000. Tapi nggak ada ceritanya laki-laki yang istrinya 1000 ini tiap malam nyari darah kobra untuk obat kuat. Paham ya? Jadi kategori yang pertama najis, contoh najis pertama itu adalah darah. Kemudian yang kedua, contoh najis itu apa? Nanah. Jadi nanah itu tidak boleh dikonsumsi. Emangnya ada orang yang mengonsumsi nanah? Ya mungkin saja. Misalnya anaknya sedang bisulan, nggak bisa ngeluarin sendiri atau sakit ketika ngeluarin sendiri sama orang tuanya, nggak dipites tapi kemudian diisep pakai mulut. Ada. Ya, mungkin karena masih kecil supaya yang keluar itu lebih banyak diisep dengan mulut. Kalau diisep dengan mulut, nanah itu kemudian setelah terkumpul dimuntahkan, boleh. Tapi kalau kemudian diisep masuk ke kerongkongan, masuk ke perut, kemudian berkata rasanya ada manis-manisnya gitu, itu nggak boleh. Paham ya? Nah gitu ya. Tapi sampai detik ini saya belum pernah menemukan makanan yang sengaja terbuat dari nanah. Tapi perlu Bapak Ibu tahu nanah itu najis. Yang ketiga, contoh najis itu apa? Muntah. Ya, makanya kalau Bapak Ibu kebelet muntah, kata Imam Ahmad, muntahkan saja. Kenapa? Karena najis. Tapi kan kadang-kadang banyak orang tua yang melakukan kesalahan. Gara-gara anaknya masuk angin, susah makan, baru dikasih makan sedikit, terus minum obat, anaknya pengen muntah, kemudian dimarahin. Jangan dimuntahin. Susah tadi masuk makanannya, obatnya mahal. Gara-gara seperti itu banyak orang tua yang tidak sadar ternyata membiarkan anaknya mengkonsumsi yang najis. Sehingga kalau Bapak Ibu mau muntah itu bahasa Arab, bahasa Jawanya apa? Bahasa Jawanya mau muntah. Umur. Umur. Nah itu sebaiknya dimuntahkan saja. Jadi ya, daripada kemudian dipaksa ditelan ternyata itu najis. Tapi kalau muntah tahu tempat tahu diri ya. Maksudnya lagi ngobrol sama teman face to face muntah gitu ya. Kemudian yang termasuk najis apalagi? Yang keluar dari kemaluan kita selain mani, yaitu apa? Madi dan wadi. Di pertemuan pertama kita sudah bahas, madi itu adalah cairan yang keluar dari kelamin,
biasanya didominasi karena rangsangan. Misalnya ya, bapak ke mall, kemudian bapak dari belakang dicolek oleh SPG yang roknya cuma 5 cm dari kemaluan. Mas gitu ya, ya. Orangnya cantik, wah gitu ya. Tiba-tiba kelamin bapak mohon maaf basah. Dan itu bukan kencing, bukan mani, itu apa? Mandi. Maka sebaiknya jangan dikonsumsi. Terus wadi itu apa? Sisa air kencing. Dia sifatnya bening, agak lengket sedikit, dan dia sepaket dengan kencing. Makanya ada beberapa ulama Syafi'iyah setahu saya yang mengajarkan metode kencing Nabi. Mohon maaf kalau ibu-ibu tidak terlihat. Jadi supaya meminimalisir ketika kencing nanti madi saya sudah keluar, supaya mencegah madi tidak tertahan ketika kita nanti berwudu. Karena berwudu sambil bawa najis sah nggak? Bapak wudu tapi najisnya masih ada, sah nggak? Nggak sah. Maka para ulama ada yang mengajarkan metode kencing Nabi. Yang pertama, Nabi itu ketika kencing, mohon maaf, salah satu kakinya diangkat, entah yang kanan atau yang kiri. Tapi kalau saya sih karena kita orang Islam terbiasa yang baik-baik dimulai dengan yang kanan, saya membiasakan kaki kanan yang diangkat, kaki kiri yang ditekuk. Kemudian setelah itu Nabi mencondongkan badannya. Biar apa? Biar batang kelamin kita itu menghadapnya ke bawah. Kemudian setelah dengan mengangkat satu kaki, agak condong sedikit, agak nunduk sedikit, silahkan kencing. Nah setelah kencing ini ada etika supaya nanti yang namanya wadi itu keluar. Apa? Setelah bapak kencing, ini bicara tentang laki-laki dulu. Setelah bapak kencing, bapak kemudian melirit, memegang kemaluan, didorong ke depan supaya air yang tersisa keluar dengan dorongan. Paham ya? Meliritnya cuma dengan 2 jari, jempol dan kelingking tangan kiri, bukan dengan semua tangan. Paham ya? Dengan 2 jari. Ya. Setelah dipelirit, kemudian ibarat selang air yang habis dipakai, masih nggak ada air di dalam selang. Masih, supaya bisa keluar, dikibaskan. Ngibasinnya gimana? Dengan bergerak seperti ini. Nggak ada bilangan jumlahnya berapa. Sekiranya ada sesuatu nanti yang menetes, cukup. Tapi kalau saya sih 3 kali. Kemudian setelah itu para ulama mengajarkan supaya tuntas keluarnya berdehem. Ibarat bola kemudian dipompa, terisi, keluar anginnya. Berdehem tapi bukan berdehem batuk kecil, tapi seperti batuk besar. Makanya yang tumbuh di pesantren, kalau nunggu ustadznya atau kiainya di dalam kamar mandi kok berdehem, itu bukan karena ustadz atau kiainya batuk, tapi dalam rangka semakin mengeluarkan wadinya. Nah, setelah itu semua bapak lakukan, baru bapak cebokin. Paham ya? Dicebokin. Nyebokinnya supaya lebih aman, bukan cuma lubang kemaluan tapi juga lubang pantat. Nah kalau perempuan karena bentuknya beda, maka perbedaannya di apanya. Yang pertama, karena perempuan nggak punya batang, diganti dengan neken perut. Paham ya? Dengan neken perut dengan tangan kiri. Kemudian perbedaan yang kedua, karena dia juga tidak punya batang untuk dibasuh, maka konsekuensinya perempuan itu ketika cebok, lubang kemaluan, lubang pantat, dan kedua pantatnya. Paham ya? Bukan cuma lubang kemaluan,
bukan cuma lubang anus, tapi kedua pantatnya pun dibahasain. Kenapa? Karena mohon maaf, debit air kencing perempuan itu lebih besar daripada kencing laki-laki. Paham ya? Laki-laki itu cuma menang bikin angka, tapi debitnya kecil, 8, 0 gitu ya. Menangnya itu. Tapi kalau perempuan begitu jongkok, brus. Ya, ibarat pompa air. Kalau kita tuh masih mesin apa Pak zaman dulu, dap. Tapi kalau ibu-ibu, Shimizu. Paham ya? Semburannya kenceng. Maka pasti dua bokongnya kena cipratan air kencing, maka ketika cebok harus basah. Paham ya? Nanti pulang ajarkan kepada istri dan anak perempuan biar toharohnya bersih, tuntas, sah, sehingga ketika dia nanti berwudu sah, wudunya sah, nanti sholatnya juga sah. Dan ini perlu Bapak Ibu perhatikan, karena umat Nabi Muhammad nanti banyak yang mendapatkan sisa kubur gara-gara masalah cebok. Paham ya? Kemudian yang termasuk najis berikutnya apa? Air kencing, urin. Hanya saja para ulama berbeda pendapat tentang air kencing unta. Karena pernah Nabi itu didatangi suatu kaum, mereka beberapa hari berada di Madinah belajar Islam, tapi karena tidak cocok dengan kondisi di Madinah yang identik kalau malam dingin, mereka sakit perut. Maka Rasulullah SAW akhirnya memerintahkan, pergilah ke kandang unta, minum susu dan air kencingnya. Jadi salah satu obat yang disarankan oleh Nabi bisa diminum untuk menghilangkan sakit perut itu adalah campuran antara susu dan air kencing. Paham ya? Ya. Kalau dalam madhab Hambali, mereka masih mengatakan ini termasuk najis yang boleh dikonsumsi, khusus cuma air kencing unta. Tapi kalau madhab Syafi'i yang baru, para ulama-ulama Syafi'iyah modern mengatakan enggak, air kencing unta termasuk najis. Kenapa? Karena yang pertama, mereka mengatakan Nabi memperbolehkan karena di zaman itu pengobatan belum banyak, sifatnya darurat. Sehingga karena sekarang kondisinya berbeda dengan dulu mungkin diperbolehkan, sekarang tidak diperbolehkan. Tetapi yang jelas, kalaupun ada air kencing yang boleh diminum, air kencing unta. Bapak pernah? Saya pernah. Dulu ketika kuliah pertama itu, saya termasuk orang desa. Saya ke luar negeri yang pertama itu ya ke Arab Saudi. Naik pesawat pertama kali ya ke Saudi. Saya ketika tiba di Madinah, di hari keempat saya sakit perut. Saya sudah bawa obat dari Indonesia, nggak sembuh. Ke dokter yang ada di Saudi juga sembuh. Sampai teman saya bilang, pergilah ke kandang unta di Hudaybiyah, minta air kencingnya. Kemudian saya diberikan hadisnya. Saya kemudian percaya, langsung pergi ke sebuah kandang unta di Hudaybiyah. Sampai di sana saya kemudian minta kepada pemilik kandangnya, uridul baul. Saya meminta air kencing unta. Saya kira beliau ketika masuk nanti dibawakan segelas, dibawakan 2 liter, Pak. Saya kemudian kaget, minum air kencing 2 liter caranya gimana? Saya kemudian mengatakan, uridul qalil, saya minta sedikit saja. Kemudian saya minta susunya. Susunya kemudian diberikan kepada saya bikin takaran sendiri. Lebih banyak susunya daripada air kencingnya. Saya minum, qadarullah, dengan minum seperti itu, untuk saya sembuh. Setiap kali saya berada di Saudi, kalau sakit perutnya tidak hilang dengan obat biasa, ke dokter juga nggak bisa, saya minum campuran susu unta plus air kencing unta. Tetap yang dibanyakin susunya, bukan murninya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu kalau
umroh atau haji, saya sarankan dikit-dikit tahu bahasa Arab lah. Khawatirnya seperti jemaah haji di Klaten yang suatu ketika saat pulang dari haji nelpon saya, Ustadz saya mau tanya apa Pak? Saya memberikan oleh-oleh untuk tetangga saya, tapi ketika diminum semuanya marah-marah, semuanya muntah. Lah Bapak ngasih apa? Minuman kaleng. Tolong fotoin minuman kalengnya. Ketika difoto, ternyata minuman kaleng ada gambar ontanya, tulisannya baulun nakoh. Baul itu air kencing, nakoh itu onta. Disangkanya seperti minuman kaleng biasa di Indonesia, cuma gambar onta. Padahal tulisannya itu jelas. Baul itu air kencing, nakoh onta. Begitu saya lihat, astagfirullah Pak, itu kencing onta. Loh, kalau kencing onta kenapa dijual? Pertanyaan saya, nah kenapa Bapak beli? Iya, itu memang dijual karena ada kaum muslimin yang ingin berobat seperti anjuran Nabi kepada suatu kaum yang belajar Islam kepada beliau. Jadi saya wanti-wanti ya, nanti kalau beli oleh-oleh jangan yang aneh-aneh. Kalau memang nggak tahu itu artinya apa, tanya sama yang tahu. Minimalnya kalau ada huruf ba, wawu, lam itu artinya baul. Baul itu artinya air kencing, berarti nggak usah dibeli. Kalau mau beli ya jangan banyak-banyak, apalagi jadiin oleh-oleh untuk tetangga-tetangga. Paham ya? Itu kejadian terlucu yang pernah saya dapat Pak. Ya, jadi memang para ulama akhirnya berselisih masih boleh atau tidak. Tapi kalau pakai mazhab Hambali boleh. Saya termasuk yang pernah melakukan. Kemudian yang terakhir apa? Yaitu tai atau tinja. Apapun menurut jumhur ulama, baik tai atau tinja itu najis, tidak boleh dimakan. Yang diperselisihkan nanti adalah ini tai dari binatang yang disembelih. Itu bikin batal wudhu, batal sholat atau tidak. Kaitannya dengan wudhu dan sholat diperselisihkan, tapi kalau kaitannya dimakan, para ulama sepakat kotoran manusia dan kotoran binatang itu haram untuk dimakan. Kita hubungkan dengan kasus kopi luwak. Kopi luwak itu berasal dari kopi yang dimakan oleh luwak, masuk perutnya, kemudian dikeluarkan. Yang masuk ke dalam perut luwak itu cuma dagingnya, sedangkan bijinya keluar lewat anus. Itu boleh nggak dikonsumsi? Majelis ulama sudah mengeluarkan fatwa tentang itu, keputusannya adalah boleh. Tapi kalau saya jawab tergantung. Kalau misalnya kopi luwak yang Bapak akan konsumsi itu langsung dari anus si luwak, nggak dicuci, nggak dikeringin, nggak apa-apa, langsung Bapak seduh dengan air panas, haram. Tapi kalau kemudian pakai proses pembersihan dari kotorannya, kemudian dijemur sampai kering, kemudian digiling, ada banyak proses, maka boleh untuk dikonsumsi. Paham ya? Bapak-bapak senang kopi? Ya, alhamdulillah gitu ya. Jadi contoh najis yang pertama, contoh benda yang nggak boleh dimakan pertama najis dengan segala contohnya. Yang kedua yang nggak boleh dimakan atau dikonsumsi yaitu apa? Yaitu benda yang terkena najis. Seperti di awal tadi saya mengilustrasikan roti tapi dijilatin oleh anjing. Kalau dijilatinnya semua, mau tidak mau dengan berat hati tetap dibuang. Tapi kalau Bapak tahu jilatinnya cuma di bagian tertentu, maka bagian tertentu itu Bapak potong, Bapak buang, sisanya yang tidak kena jilatan Bapak konsumsi. Ya. Tapi kira-kira mau nggak Pak? Ya jilat sedikit, meskipun yang Bapak makan nggak kena jilatannya, kebanyakan orang dibuang. Dan najisnya itu mau sifatnya padat, mau sifatnya cair, mau sifatnya gas.
kalau mengenai makanan atau minuman yang halal menjadi haram gitu ya. Kalau padat maka Bapak melihat memang ada najis yang terlihat, terkontaminasi langsung. Misalnya roti tadi kan benda padat. Untuk mengatakan boleh tidaknya dimakan, lihatlah najisnya ada apa enggak. Yang kalau misalnya benda cair, maka dilihat persentasenya. Karena Nabi itu punya salah satu makanan favorit namanya minyak samin. Suatu ketika Nabi itu lupa nutup minyak saminnya masih di wadahnya, di wajannya. Dan ketika Nabi bangun, ternyata pagi itu ada bangkai tikus kecil yang jatuh ke minyak samin di wajan. Maka Nabi kemudian membuang minyak samin dan bangkai tikus kecil itu yang dirasa memang terkena najis dibuang, sisanya kemudian tetap dikonsumsi gitu ya. Adapun kalau misalnya gas identik dengan menguap. Kemudian yang ketiga yang termasuk diharamkan itu karena makanan atau minuman ini mengakibatkan memabukkan. Memabukkan itu harus dipahami dari 4 hal. Yang pertama, apa sih definisi khamr? Para ulama menerangkan khamr itu tidaklah disebut khamr karena dia bersifat menutupi. Apa yang ditutupi? Akal sehat kita. Berarti apapun bentuknya, makanankah atau minumankah, sedikit atau banyak, kalau menimbulkan efek akal sehat kita tertutup, maka itu khamr. Kemudian khamr itu pasti memabukkan dan bentuknya bisa berupa alkohol maupun bukan alkohol. Kemudian yang ketiga, untuk mengatakan minuman atau makanan ini haram harus ada tes terlebih dahulu. Tesnya melibatkan beberapa orang. Yang pertama medis, yang kedua ulama, yang ketiga relawan. Medis karena dia tahu kandungan apa yang terkandung pada makanan minuman. Ulama nanti yang menetapkan halal haramnya. Nah, caranya lewat ada relawan dulu yang nyicipin makanan atau minuman. Dan relawannya kata para ulama sebaiknya orang kafir. Jadi orang kafir itu ada gunanya juga, Pak. Untuk ngetes ini mabuk atau enggak. Kalau dia mabuk, kita enggak boleh konsumsi. Tapi kalau dia konsumsi enggak mabuk, silahkan dikonsumsi. Jadi Ahok itu ternyata ada gunanya juga, ya, sebagai tester. Baik, gitu ya. Ya. Kemudian yang keempat, setelah diamati dari tes tadi, kalau memabukkan keluar fatwa haram, kalau tidak memabukkan keluar fatwa halal, gitu ya. Baik. Kemudian yang keempat, madorot. Apa itu madorot? Menimbulkan efek negatif, minimalnya sakit, maksimalnya bisa bikin mati. Meskipun tidak ada ayat atau dalil yang menyebutkan bendanya. Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam 2 ayat. Yang pertama An-Nisa ayat 29, yang kedua surat Al-Baqarah ayat 195. Allah Subhanahu wa taala di dalam 2 ayat itu berkata, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Surat An-Nisa. Kemudian dalam surat Al-Baqarah, "Wala tulqu biaidikum ila tahlukah." Jangan kalian jatuhkan diri kalian sendiri ke dalam kebinasaan. 2 ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama, ada makanan dan minuman yang diharamkan untuk dikonsumsi atau benda yang diharamkan untuk dikonsumsi, meskipun tidak ada dalil menyebut bendanya langsung, tapi karena efeknya berbahaya, nggak boleh dikonsumsi. Seperti tadi apa Pak? Nelen linggis, ngemil paku payung, ngemil silet gitu, dicari dalilnya. Dalam hadis palsu aja nggak ketemu Pak, gitu ya. Ya. Sehingga kalau ketemu orang ngeyel, mana dalilnya dilarang makan paku, gitu ya. Ya nggak bakal ketemu. Karena kalau kemudian ada hadis tidak bisa kita bayangkan jumlahnya banyak biang, gitu ya. Maka ada kalanya dalil itu sifatnya global, umum. Kemudian
Yang selanjutnya berkaitan dengan hal yang tidak halal. Hal yang tidak halal itu kata para ulama kategorinya 3. Yang pertama karena ini adalah haknya orang lain. Yang kedua karena hasil riba. Yang ketiga karena hasil judi. Meskipun bendanya mungkin halal secara zat, tapi kalau diperoleh dengan 3 cara ini jadi tidak halal atau haram. Hak orang lain misalnya karena apa? Karena hasil mencuri, hasil merampok, hasil nipu, penggelapan. Ini adalah harta anak yatim, pemerasan, korupsi, penyuapan. Itu semua termasuk harta yang kalau menghasilkan sesuatu tidak boleh dikonsumsi. Yang kedua karena transaksi riba. Transaksi yang identik biasanya dengan bank. Meskipun tidak dengan bank pun bisa juga dikategorikan riba. Misalnya, saya punya uang 50.000, kemudian saya butuh pecahnya. Saya kemudian ke Pak Erwan, Pak punya pecah 50.000 enggak? Kemudian Pak Erwan buka dompetnya, adanya 10.000-an 4. Nah kebanyakan kita akan meremehkan, ya udah deh saya ambil dulu. Nih 50.000-nya, 40.000 kasih, berikan kepada saya. Itu boleh enggak? Boleh enggak? Enggak boleh, termasuk riba. Supaya saya dapat uang pecah gimana? Akhirnya lafal saya bukan tuker. Karena kalau tukerin enggak genep. Saya kemudian lafalnya utang aja. Udah deh 40.000 itu saya utang. Paham ya? Betapa banyak orang-orang di pasar transaksinya riba. Pagi-pagi ada orang belanja dengan 100 ribuan. Dia belum punya uang pecah. Dia kemudian ke temannya, Mbak punya pecah enggak? Dicariin, ada tapi baru 80. Udah deh enggak apa-apa, sini dulu. Itu riba. Paham ya? Kemudian enggak boleh juga karena hasil transaksi judi. Ya, mau judi resmi, mau judi liar, mau judi yang tersamarkan. Judi itu buah si malakama. Bapak menang, nggak boleh dimakan. Bapak kalah juga nggak boleh dibiarkan. Taubatnya orang berjudi itu apa? Dikembalikan kepada yang punya. Makanya saya menyarankan para penjudi harus punya memori yang bagus. Saya dulu menang 40 juta ini dari siapa saja. Sehingga suatu saat Bapak dapat hidayah, ngembaliin. Assalamualaikum, waalaikumsalam gitu ya. Siapa nih? Erwin gitu ya. Mau ngapain? Mau ngembaliin uang hasil menang judiku waktu aku dulu main sama kamu. Pasti yang ditelepon alhamdulillah gitu ya. Ya. Tapi seingatku aku dulu salah sama kamu 75 juta. Langsung ditutup. Paham ya? Kalau dapat kembalian dibuka teleponnya, tapi kalau langsung ngembaliin langsung ditutup. Ini siapa ya? Salah sambung gitu ya. Tip gitu ya. Nanti kapan-kapan kita bicara tentang fikih perjudian. Karena di dalam kehidupan sehari-hari itu kita harus kenal cara jual beli, cara mengenali judi, cara mengenali riba dan sebagainya. Tip, demikian, moga-moga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita mungkin ada pertanyaan? Ada nggak? Ya. Ya, untuk lebih terurainya kita jawab pekan depan ya Pak. Karena pekan depan kita membahas yang hewani, ya supaya tuntas. Saya bisa menjelaskan. Insya Allah pekan depan, Bapak. Ya, madorot bagi pribadi. Ya, tidak bisa dikatakan haram. Ya.
Jadi kalaupun dikatakan haram pribadi, tidak bisa dikatakan generalisir. Tapi kalau misalnya ada seafood yang memang membahayakan bagi siapapun, maka nanti bisa dikategorikan haram. Wallahu a'lam bishawab. Sampun je, moga-moga bermanfaat. Kita tutup dengan doa pengasih alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi karena ini materinya belum selesai, pekan depan masih fikih kuliner ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.